sehingga kita bisa berkumpul di aula Kecamatan Batu Putih ini. Dan kalau populas salah serta salam kita aturkan sedikit tentang betapa pentingnya Dasawisma dan stunting. Hadirin sekalian, PKK Dasawisma Stunting. PKK merupakan kelompok yang berada dalam masyarakat yang dalam pembangunannya bergerak untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan gender, kesehatan ibu. Dalam rangka pertemuan rutin PKK setiap bulan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan dan menegaskan kembali beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Keluarga adalah sebagai unit terkecil dalam masyarakat, namun mempunyai andil yang cukup besar dalam proses pembangunan. Harus bagi kesejahteraan, bina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, maka dibentuklah tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau yang disingkat dengan PKK. 2. Kegiatan keluarga. 3. Catatan ibu melahirkan. Bukan itu aja ibu-ibu. Ada keterampilan UP2K. Lebih giat membangun keluarga di kampung. Selain itu, kita punya budaya kita ini ranah SDM dan membangun juga sangat penting. Untuk itu, Dasawisma terdiri dari dibentuk di lingkungan tempat tinggal penduduk yang berdekatan. Jadi kita kalau mau bentuk Dasawisma tidak. saya membawakan pembinaan Dasawisma. Dasawisma itu adalah dasa yang artinya 10 dan wisma artinya rumah. Jadi Dasawisma kelompok yang dibentuk. Dasawisma terdiri dari dibentuk di lingkungan tempat tinggal penduduk yang berdekatan. Jadi kita kalau mau bentuk Dasawisma tidak dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ada yang tahu? Anak adalah sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai masa depan bangsa, dan sebagai anggota keluarga dan masyarakat. proses untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual anak sejak bayi hingga dewasa. Hal inilah Bu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kenapa menjadi tanggung jawab kita? Karena orang tua adalah guru pertama bagi anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun secara kehidupan secara umumnya. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang sangat luar biasa. Betul apa betul, Bu? Maka dari itu, marilah kita siapkan anak-anak kita untuk bisa menjadi anak yang berkualitas, bermoral, dan berguna bagi diri mereka sendiri. Apalagi Bu ya, sekarang zaman semakin maju dan semakin modern. Di mana-mana semua serba canggih Bu. Seperti adanya televisi, laptop, dan yang lagi maraknya seperti handphone ya Bu ya. Yang mana di sini ada dunia maya seperti media sosial yang diantaranya seperti adanya Facebook, YouTube, Instagram, dan juga WhatsApp. Ada lagi Bu yang lagi booming-boomingnya ya Bu ya, seperti game online dan juga TikTok. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang hobi ya Bu dengan TikTok. Ya ibu-ibu, ini hal-hal yang dapat merusak generasi dan pola pikir anak-anak kita ya Bu ya. Disinilah peran kita sebagai orang tua sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan ibu-ibu? Karena anak zaman sekarang lebih mementingkan apa yang mereka inginkan dibandingkan dengan apa yang mereka butuhkan. Contohnya saja Bu, pada
pada saat pelajaran online. Terima kasih. Dengan kegiatan seperti ini akan membuat anak kita mudah mengingat, mudah memahami tentang pentingnya mencuci tangan. Kemudian, ibu-ibu, gadget sebagai media seperti aplikasi TikTok untuk mencuci tutorial mencuci tangan dengan 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, membasuh tangan, kemudian berkuku tangan, kemudian mengunci tangan, kemudian jempol, kuku tangan, dan diratakan ke seluruh tangan. Misalnya, orang tua, lingkungan, atau individu itu sendiri. Nah, ibu-ibu, kenapa orang tua sosok yang pertama berperan dalam pola asuh? Karena orang tua adalah sekolah pertama anak dari bayi hingga dewasa. Apa aja sih jenis-jenis pola asuh itu, ibu-ibu? Ada 4 ya, ibu-ibu. Yang pertama, pola asuh otoriter. Kemudian pola asuh demokratis, dan yang 3 ada pola asuh permisif. Yang terakhir, pola asuh kombinasi. Ibu-ibu, tahu nggak apa itu pola asuh otoriter? Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang membatasi pemberian kontrol yang kuat terhadap anak, seperti apa yang orang tua inginkan. Bisa kita mulai, ibu-ibu. Tarik sis, PKK senjata, mantap. Saya ulang sekali lagi ya. Tarik sis, PKK senjata, mantap. Sebelum saya memulai, saya mau pantun dulu nih ibu-ibu. Boleh nggak? Kembali kuku, beli belinjo. Jangan lupa berdayung kayu. Lihatlah tim juri yang berjilbab hijau. Wajahnya cantik dan ayu. Langsung saja saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang pola asuh. Ibu-ibu di sini ada yang tahu pola asuh itu apa? Kalau tidak ada yang tahu, langsung saja saya akan menjelaskan. Di sini kita bisa lihat ada kata pola dan asuh. Pola yang berarti bentuk, sedangkan asuh mengasuh. Jadi, pola asuh adalah proses interaksi mengasuh dalam membentuk kepribadian anak. Orang tua juga di sini merupakan guru pertama dalam mempelajari banyak hal. Dari tim penggerak PKK Kampung Balikukuk, di sini saya akan memberikan materi tentang penyuluhan pola asuh anak dan remaja, penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Di sini saya mengambil materi dari Ibu Susino Bisa ST, Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Yang kemarin kebetulan saya ikutin pelatihannya yang ada di sini, ada di kecamatan. Ya, di sini kita melihat ada orang tua dan anak. Di sini kelihatannya dia bahagia. Jadi kenapa dia bisa bahagia, Bu Ibu? Karena mereka merasa aman, terlindungi, dan nyaman di rumah. Terus bagaimana supaya bisa anak-anak itu merasa aman dan nyaman, terlindungi di rumah? Anak-anak itu kita harus mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama yaitu mendidik mereka supaya beriman, takwa, dan cerdas. Ini ada salah satu prinsip yang paling utama, Ibu-ibu. Karena kalau anak-anak kita tidak beriman, tentunya dia akan melewati
jalan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan aturan agama yang kita anut. Yang kedua yaitu berikan kasih sayang yang wajar. Yang wajar, jangan terlampau berlebihan juga, Bu. Kadang kita anak-anak mintanya apa, kasih. Itu diperlukannya atau tidak, kadang kita kasih, yang penting dia senang. Itu tidak baik ya ibu-ibu ya. Terus yang ketiga, memberi teladan yang baik. Kita sebagai orang tua harus memberikan teladan yang baik. Bagaimana kita, kelakuan orang tua kita, pasti anak-anak kita akan menirukannya. Terus yang berikutnya, tuntun cara berpikir, berucap, dan berbuat. Cara berpikir anak-anak kita harus paling tidak supaya berpikirnya baik, kita otomatis harus kita menyekolahkannya ke sekolahan yang baik. Terus cara berucap, biasa anak-anak itu mengikuti ucapan apa yang biasa dia dengar, Bu. Jadi apabila kita biasa bicara yang tidak baik, anak-anak pasti akan mengikuti karena anak-anak itu merekam. Sama juga cara berbuat. Orang tua apabila berbuat yang baik, anak-anaknya akan ikut berbuat yang baik. Tapi kalau orang tuanya biasa berbuat yang tidak baik, anak-anak biasanya akan mengikuti. Jadi mendidik anak itu dari keluarga dulu. Apabila keluarganya mendidik dengan baik, insya Allah nanti ke depannya dia akan lebih baik. Anak usia 4 dan 5 tahun serta tahapan-tahapan perkembangannya. Ketika anak kita berusia 4 sampai 5 tahun, itu biasanya atau pada umumnya itu sudah memasuki masa sekolah. Dia pun sudah mulai mengembangkan sikap